بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat maghrib Masjid Darul Arqam rahimakumullah. Puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Perintah atau kewajiban berpuasa turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berada di Yastrib, sekarang Madinatul Munawwarah. Nah, menurut sejarawan ahli sejarah Islam, jadi penetapan puasa turun ayat itu pada 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Berarti ada kurang lebih jeda waktu 20 hari memasuki bulan Ramadan. Selama itulah persiapan bagi Nabi dan para sahabat serta kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi Nabi dan para kaum muslimin menyambut dengan hati gembira, hati senang. Karena Nabi memang senang juga berpuasa sebelum-sebelumnya. Nah, perintah ini di dalam ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena di Madinah pada waktu itu setelah 2 tahun orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah, berada 2 tahun di Madinah itu semakin mantap keimanannya. Jadi mereka betul-betul memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Mereka betul-betul menunjukkan sikap sebagai orang yang benar-benar bersaksi terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keteguhan tauhid yang luar biasa dan ditunjukkan dengan membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada mereka. Jadi iman yang mendasari ibadah tidak boleh dicederai dengan sesuatu yang bisa cenderung kepada kemusyrikan, apalagi perbuatan-perbuatan syirik, baik dari sikap, perkataan, apalagi perbuatan. Dengan landasan keimanan inilah kaum muslimin begitu mentaati perintah puasa ini. Yang memang perintah puasa ini juga pernah diwajibkan kepada umat terdahulu. Bahkan ada yang menyebutkan sejak Nabi Adam terus kepada nabi-nabi berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad ada puasa itu. Cuman caranya yang berbeda-beda. Ini dari Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf namanya. Jadi mengatakan bahwa umat terdahulu yang dimaksud ini memang sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW beserta umatnya, dan sampai nanti umat beliau hingga akhir zaman. Nah, jadi puasa Ramadan ini betul-betul diwajibkan, dipardukan atas tiap mukmin yang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Di salah satu dari rukun Islam yang 5 yang wajib dijalankan. Tujuan dari ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Jadi kata-kata la'allakum itu adalah merupakan satu harapan, jadi berproses. Karena setiap orang itu memiliki kualitas ketakwaan yang berbeda-beda. Sehingga dengan la'allakum itu yang sudah mantap keimanannya, yang sudah kuat tambah kuat lagi. Yang belum kuat menjadi kuat, yang sudah kuat tambah kuat lagi. Tujuan ibadah puasa juga adalah sebagai sarana pendidikan. Jadi membentuk manusia untuk mencapai kualitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, takwa itu biasanya diartikan takut kalau tidak melaksanakan perintah Allah, takut kalau melanggar aturan Allah, takut nanti kalau diancam dengan ancaman siksaan Allah dan lain sebagainya.
Nah, namun demikian tidak cukup satu ayat ini. Ternyata ada ayat berikutnya yang memberikan satu kesejukan. Apa maksudnya? Yaitu ada pengecualian kewajiban ini. Jadi orang-orang tertentu karena suatu atau lain hal sebab tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Misalnya karena sakit atau karena dalam perjalanan yang cukup melelahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa betapapun tegasnya dan betapapun kewajiban yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, tetapi ada rukhsahnya, ada keringanannya. Jadi di dalam ayat 185 itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran. Ketika orang sakit, ya boleh tidak berpuasa. Ketika orang dalam perjalanan juga boleh dia tidak berpuasa. Disebut dengan rukhsah. Nah, atas dasar itu kepada orang-orang tertentu diberikan rukhsah itu. Pertama, orang yang memiliki uzur sementara. Karena tadi ya, sakit, bepergian atau musafir. Jadi tidak diwajibkan, artinya boleh dia berbuka. Tetapi diwajibkan membayar atau mengqadanya pada hari yang lain di luar Ramadan. Ini yang ditegaskan Allah di dalam ayat yang berikutnya, Al-Baqarah 184, lanjutan dari perintah puasa itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan atas orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah jika mereka tidak berpuasa, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu adalah lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, siapa lagi yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang memiliki uzur tetap, yaitu orang yang lanjut usia, mungkin sudah mendekati pikun dan lain sebagainya, tidak lagi mampu berpuasa. Artinya bisa dikatakan sakit menahun lah. Jadi orang yang mungkin juga penghidupannya dengan bekerja berat, bekerja tambang, atau yang sejenisnya yang betul-betul menguras tenaga, mengeluarkan keringat dan menjadikan badan lesu, lemah dan tidak mampu berpuasa. Maka ini juga termasuk diberikan rukhsah, dispensasi, keringanan untuk tidak berpuasa. Tetapi diwajibkan apa ya di sini? Kalau punya uzur tetap itu diwajibkan membayar fidyah. Nah, seberapa fidyah yang dikeluarkan itu? Yaitu fidyah itu sekitar 6 on beras. Nah, jadi satu orang satu hari untuk fakir miskin itu berarti ukuran beras itu sekitar 6 on. Memang ada pendapat-pendapat para imam yang lain itu yang berbeda-beda ya. Jadi karena ini disesuaikan dengan bahan pokok makanan, kita adalah beras yang dibayarkan sebanyak 6 ons untuk satu hari meninggalkan puasa karena tidak mampu berpuasa dengan membayar fidyah itu. Nah, kalau dengan uang boleh, berapa ukurannya ya, disesuaikan dengan harga 6 ons atau setengah kilo, kemudian ditambah 1 on. Nah, berapa disesuaikan harganya. Tapi di Jakarta itu ada yang pernah menetapkan untuk uang itu 25.000. Kemudian ada juga di lain tempat yang menetapkan satu orang itu bukan 25.000 tetapi malah 2 kali lipat ya, 50.000 untuk fidyah itu. Ada yang menyamakan antara zakat fitrah dengan fidyah. Nah, ada juga seperti itu. Nah, jadi dalam hadis Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang kaitannya dengan masalah makanan atau dibolehkannya berfidyah dalam bentuk bahan pangan. Yang di Indonesia kan atau di negara-negara yang berdekatan memang beras atau nasi makanan pokok. Karena berbeda kan, di Arab itu kan gandum ya dijadikan roti. Jadi mereka menggunakan gandum. Kalau di dalam hadis ini ta'am, yang namanya ta'am itu harus yang menyesuaikan, berarti bahan pangan, bahan makanannya. An Abi Hurairah qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin yabi'u ta'aman fa adkhala yadahu fi fa iza huwa maghsyusun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man ghasya. Nah, dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pada seorang penjual bahan pangan. Nah, di sini disebut dengan ta'am. Ta'aman ini bahan makanan. Lalu beliau masukkan tangannya ke dalam bahan pangan itu, ternyata tipuan. Nah, Rasulullah SAW berkata, tidak termasuk umat kami orang yang melakukan penipuan. Jadi penipuan dalam hal jual beli ataupun dalam hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kebutuhan, keperluan hidup manusia yang bisa ditukar tukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang yang di dalamnya terjadi penipuan. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu juga yang kaitannya dengan masalah timbangan, menimbang suatu barang, suatu kebutuhan. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi puasa Ramadan yang salah satu kewajiban yang dipardukan kepada kita baik dewasa, orang tua yang masih bisa melaksanakan. Kalau anak-anak itu sifatnya tarbiyah, pendidikan Walaupun dia belum balik, biasanya kita ikutkan dia untuk belajar melaksanakan ibadah puasa bertahap mungkin dari setengah hari, kemudian 3/4 hari dan sampai 1 hari. Mungkin dalam sebulan pertama kali dapat berapa hari mungkin dia hanya bisa mampu berpuasa beberapa hari, 4 hari, 5 hari dalam sebulan itu tidak jadi masalah. Yang penting dia dibimbing untuk bisa nanti terbiasa ketika sudah balik. Jadi tidak ada merasa lelah, merasa lemah dalam melaksanakan ibadah puasa. Bahkan menyehatkan di puasa itu sebenarnya hikmahnya adalah untuk menyehatkan dan menyegarkan badan kita baik secara jasmania dan juga secara rohaniah. Nah, Nabi Muhammad SAW selain gembira dalam menyambut Ramadan itu juga banyak berdoa kepada Allah. Dan tentu kita juga memperbanyak doa, apalagi nanti di bulan suci Ramadan, terutama doa yang mudah-mudah saja. Mungkin sering kita menggunakan doa itu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma innaka afun, ya Allah, sungguhnya engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, dan Allah itu suka memberi pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah. Anni, ampunilah aku. Anni, an itu dari, ni saya. Jadi dari saya maksudnya ampuni dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Seperti itu. Nah, jadi sebaiknya kita kalau membaca doa itu kita lebih memahami artinya supaya lebih khusyuk dalam berdoa. Di Allahumma innaka afun, ya Allah, sungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, dan suka kepada pengampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Karena sesuai dengan kemuliaan bulan Ramadan itu adalah bulan penuh rahmat, penuh keberkahan, penuh maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang Ramadan dari awal sampai akhir.
Dan begitu juga sepanjang Ramadan itu kita sudah juga diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Kalau sebelumnya tidak bisa, ya, tidak boleh. Seperti halnya juga fidyah. Ya, ketika tadi orang uzur tetap tidak bisa berpuasa, dia wajib membayar fidyah sejak awal Ramadan. Jangan sebelum, tapi awal. Nah, kembali kepada tujuan dari ibadah puasa dan bahkan seluruh ibadah-ibadah dalam Islam itu tujuannya adalah untuk mencapai ketakwaan. Ibadah sholat, ibadah puasa, ya, ibadah zakat, terutama zakat fitrah, kemudian juga ibadah haji, umroh selain dan lain sebagainya yang termasuk korban, ya, berkorban. Nah, itu tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling mulia yang Allah sematkan bagi hambanya yang sudah memenuhi kriteria. Jadi takwa itu dari kata-kata waqa yaqi wiqayah. Nah, takwa itu tidak bisa disematkan dengan apapun karena dia takhsis takwa, dan takwa tidak bisa dicantumkan sendiri kata itu. Pasti ada mahzub di situ, takwallah. Kenapa? Karena pertama adalah orang bertakwa itu adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perlindungannya? Perlindungan Allah mudahkan segalanya untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan pertolongannya, ma'unah dalam segala hal. Dimudahkan dalam hal pengetahuan, menerima ilmu pengetahuan, dimudahkan dalam hal pemahaman, memahami pengetahuan, dimudahkan dalam urusan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan Allah memberikan naungan, melindungi, memberikan perlindungannya kepada hambanya yang bertakwa. Innallaha waliyul muttaqin. Sungguhnya Allah itu adalah maha pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu waliyul muttaqin. Inna awliya Allah humul muttaqun. Sungguhnya para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Balik lagi, apa di sini wali? Inna aulia, wali di situ adalah orang yang disematkan oleh Allah memiliki predikat khalifatullah. Khalifatullah yang mana? Yang sifatnya ada yang khusus, ada yang umum. Yang umum itu yang mana? Setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan kemudian dia mengamalkannya, itu juga termasuk khalifatullah. Orang ahli di bidang pertambangan, kemudian dia mendapat tugas untuk menggali segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil bumi, hasil tambang. Semua itu adalah untuk kemakmuran, untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itu juga dia sebagai khalifah. Jadi keterampilan, keahlian yang disematkan atau yang dijuluki oleh Allah di dalam Al-Quran, para ulul albab, ahli ilmu pengetahuan, ahli fikir, dan lain sebagainya, itu bisa melekat pada dia adalah sebagai khalifatullah, yang juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran waliullah. Tapi kapan? Selama hidupnya saja. Sudah meninggal tidak ada lagi dan tidak berhak diambil alih oleh manusia untuk menyematkan wali itu. Karena itu hak prerogatif Allah untuk memberikan gelar takwa atau muttaqin atau wali itu kepada hambanya yang dipilihnya dengan kekuasaannya. Nah, jadi takwa waqi wiqayah, perintahnya adalah ki. Nah, waqina, dan peliharalah. Nah, peliharalah itu kan perintah tapi maksudnya permohonan kepada Allah untuk dipeliharakan. Waqina azabannar, peliharalah kami dari azab neraka. Nah, jadi takwa itu artinya terpelihara dirinya dari segala perbuatan yang merugikan orang lain, terpelihara dirinya dari segala perbuatan yang merugikan diri sendiri, terpelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orangnya disebut dengan muttaqun atau muttaqin. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apa yang kurang disempurnakan, apa yang salah diperbaiki, apa-apa yang benar dari Allah semata-mata rahmat Allah, apa-apa yang keliru atau ada kesalahan semata-mata keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.